Ya, pemirsa, selamat malam. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ada Apa Berita. Saya bersama Abdul Rasid. Ya. Malam ini akan membahas tentang bagaimana mengurai masalah-masalah di DKI Jakarta. Kita tahu ya, Jakarta mempunyai masalah-masalah kronis, serem sekali kronis, turun-temurun begitu. Antara lain kemacetan, banjir, dan juga kemiskinan. Kesejahteraan, betul sekali. Itulah yang akan menjadi tema pembicaraan kita, karena kita tahu ya, sebentar lagi kita akan mempunyai atau melaksanakan pemilu kada DKI Jakarta. Tentunya kita ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh calon gubernur DKI. Atau apa yang sudah dilakukan. Ya, karena kita saat ini bersama dengan salah satu calon gubernur DKI Jakarta yang incumbent. Namanya incumbent ini ada plus minusnya. Plusnya jelas lebih populer, tapi minusnya banyak dikritik begitu ya. Ada yang mengatakan, wah ini bagaimana kinerjanya, kalau tidak mau dikatakan biasa-biasa saja, bahkan dikatakan gagal begitu. Tapi apakah benar seperti itu? Apa saja capaian dari gubernur DKI sekarang yang sekaligus juga calon gubernur ini sudah ada ini? Bang Foke saja ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih sudah hadir. Ini sangat ditunggu-tunggu nih malam ini Pak. Ini luar biasa Bang, terima kasih, tentunya kebanggaan tersendiri bagi kami karena ini penampilan Fauzi Bowo pertama kali perdana di media massa terkait dengan pemilu kada ini ya. Kan Jak TV-TV-nya Jakarta. Tepat sekali tulisannya Bang Foke. Tapi kembali lagi ke pertanyaan tadi. Banyak yang mengkritik ini loh. Apa sih kerjaan Fauzi Bowo selama ini, kok macet masih macet, banjir katanya ada ahlinya masih banjir begitu. Ini apa sih Pak sebenarnya yang sudah dikerjakan selama 5 tahun ini Pak? Ya, keberhasilan atau barangkali kekurang berhasilan itu kan ada kriterianya. Kerja juga ada tolok ukurnya, ada programnya. Selama 5 tahun saya menjabat gubernur, saya bekerja sesuai dengan perintah perundangan, yaitu rencana pembangunan jangka menengah daerah. Di situ ada pentahapannya, pentahapan menanggulangi banjir bagaimana, pentahapan menyelesaikan kemacetan bagaimana. Jadi tidak bisa kita begitu saja kemudian punya gagasan di tengah jalan, berubah. Kita ini mengurai satu persatu nih, Bang Foke. Pertama kemacetan dulu. Ini apa yang sekarang, sudah dilakukan ya Pak kemacetan? Mari kita lihat potret kemacetan di Jakarta itu seperti apa. Ya. Misalnya di Jakarta ini setiap hari ada 20 juta trips yang dilakukan oleh orang, kegiatan. Pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ya. Misalnya Bang Rasid pindah dari rumahnya naik mobil ke Jak TV, kemudian dari Jak TV makan siang ke mobilisasi terus-terusannya ya. Di CBD, SCBD, balik lagi dan lain sebagainya ya. Dan jumlah kendaraan bermotor di Jakarta itu luar biasa banyaknya. Tumbuh dengan 9 sampai 11% setiap tahun, ya. Jadi jumlah kendaraan bermotor udah banyak, tumbuhnya lebih banyak lagi. Dan ini tidak berimbang. Mengapa? Kendaraan pribadi jauh lebih banyak. Itu 98,5%. Sementara itu kendaraan angkutan umum itu cuma 1,5%. Yang lebih memprihatinkan lagi, yang 98,5% itu menampung, mengakomodasikan 44% dari jumlah trips yang ada. Sementara yang 1,5% yang kecil ini, dia harus menampung 56% dari seluruh trips yang ada. Ini kan nggak imbang. Ya. Kereta api yang kita harapkan menjadi backbone dari angkutan umum massal di Jakarta, sekarang cuma mengangkut 3% dari trips yang ada di Jakarta. Nah, ini lalu yang menjadi kebijakan strategis, Pak Fauzi, apa yang sudah dilakukan selama ini? Untuk itu kita punya yang namanya pola transportasi makro di Jakarta ini. Intinya, ya, pendukung utamanya adalah angkutan massal berbasis rel. Angkutan umum massal itu ada gradasinya. Yang paling besar daya angkutnya itu kereta api. Kemudian setelah itu ada di bawahnya yang namanya light rail. Bisa dia berbentuk monorail, tapi ini klasifikasinya light rail. Kemudian baru di bawahnya ada BRT, yaitu Bus Rapid Transit. Kemudian ada juga moda angkutan lainnya yang lebih kecil. Semua ini harus ada dalam satu pola yang terintegrasi, ya, saling menunjang satu dengan lainnya. Jangan jalan sendiri-sendiri. Yang ada justru kemacetan semakin memburuk ini ya. Apa sebenarnya? Ya, kenyataan tadi saya katakan bahwa jumlah kendaraan pribadi itu meningkat pesat sekali dan tidak imbang dengan kemampuan daya angkutnya. Sementara itu kendaraan pribadi ini kan lewatnya di jalan raya. Nah, road net ini juga harus kita kembangkan. Di satu sisi road net ini ada keterbatasannya karena Jakarta ini udah padat,
Kalau kita mau membebaskan tanah untuk jalan, resistensi sosialnya juga sangat tinggi. Itu pertanyaan saya berikutnya. Lalu bagaimana infrastruktur dan sarana jalanan, apakah apa yang sudah ditingkatkan dan bagaimana? Tapi kita break dulu boleh nggak Pak? Ya. Boleh, silakan. Ya, kita ngikutin. Terima kasih. Jarang-jarang yang saya diikuti Pak Gubernur biasanya. Iya, ini tadi sudah dijelaskan ya permasalahan yang penyebab dari kemacetan. Tetapi apa yang telah dilakukan untuk mengatasi penyebab tersebut? Kita akan bahas saat lagi. Kita tunggu nanti, jangan kemana-mana.